Pemirsa, virus corona atau COVID-19 kini sudah menyebar ke Indonesia, bahkan semakin meresahkan masyarakat. Pertanggal 18 Maret 2020, setidaknya sudah tercatat ada 227 kasus dengan 19 orang meninggal dunia. Pemerintah tidak tinggal diam. Bahkan saat ini sudah membentuk Satgas COVID-19. Lantas, bagaimana tanggapan dari praktisi suprarasional Ridwan Hasan Saputra menanggapi fenomena kali ini? Ikuti saya, Abdul, dalam sisi lain, hikmah virus corona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat. Hari ini saya sudah di kantor pendidikan MIPA dan akan mewawancari secara eksklusif kepada Pak Ridwan selaku praktisi suprarasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena sekarang wabah corona lagi merebak Pak, jadi tentu kita jaga jarak ya Pak ya. Ya, betul. Pak, kehadiran saya ke sini tentu ingin minta pendapat dan pandangan Bapak dari sisi suprarasional. Sebetulnya apa sih itu Pak COVID-19 itu? Nah, menurut saya kalau dalam pandangan suprarasional, COVID-19 adalah ujian dari Allah untuk kita sebagai individu, ujian dari Allah juga untuk bangsa Indonesia sebagai sebuah bangsa atau sebuah negara. Nah, di ujian ini ada peluang. Jadi kalau kita lulus ujian, maka kita secara individu akan bertambah kualitasnya, dan kita sebagai bangsa akan menjadi bangsa yang perkasa, bangsa yang kuat, dan bangsa yang dihormati oleh negara lain. Saya melihat banyak hikmah yang ada dalam kasus COVID-19 ini. Oke, seperti itu. Oke Pak, dari penjelasan Bapak di awal tadi mungkin bisa dijelaskan lebih detail lagi Pak, seperti apa ini ya, bagaimana? Oke, seperti itu untuk individu. Nah, kalau Bapak Ibu kita semua yang belum terjangkit, ikutilah saran-saran pemerintah untuk istilahnya menjaga jarak, banyak beraktivitas di rumah, ya. Tapi kalau misalkan kita yang sudah terjangkit, dan sebaiknya juga untuk yang belum terjangkit, banyak-banyaklah berdoa. Misalkan yang beragama Islam dengan sering baca Al-Quran, berzikir, bersalawat kepada Nabi, supaya hati kita menjadi tenang. Insya Allah yang sudah terjangkit, antibodi dalam tubuh akan segera bangkit. Dan juga yang sangat penting adalah rajinlah bersedekah, terutama tetangga-tetangga kita yang sedang kesusahan dalam hal makanan, mungkin keuangan, supaya mereka juga bisa lebih tenang ketika berada di rumah. Dan yang sangat penting juga adalah, mari kita berdoa, tidak hanya untuk kesehatan kita, tapi kesehatan orang lain yang sedang sakit, kesehatan para pemimpin kita, dan kesehatan warga dunia yang sudah terjangkit virus ini. Insya Allah itu akan membuat kita menjadi orang-orang yang lebih baik. Dan jika hal ini kita teruskan, aktivitas ini, insya Allah kehidupan kita pun akan lebih baik dan lebih baik lagi. Karena apa? Banyak energi positif atau banyak hal yang kita timbun atau kita siapkan menghadapi kehidupan selanjutnya. Oke, baik Pak. Kemudian dari penjelasan tadi, apakah ada manfaat lain Pak dari cara berpikir suprarasional ini untuk menghadapi virus corona yang merebak? Nah, saya melihat akan ada manfaat yang sebenarnya jauh lebih besar. Salah satunya adalah, terus terang kita bangsa Indonesia punya gen gotong royong, gen tolong menolong, dan gen religius yang bisa kita bangkitkan lagi. Saya tidak tahu di masa depan ini apakah nanti virus makin berkembang sehingga pemerintah akan mengeluarkan kebijakan lockdown. Saya tidak tahu. Cuman mungkin sebaiknya dari sekarang, mari kita jadikan rumah ibadah seperti masjid sebagai dapur umum, tempat menyimpan makanan. Jadi masyarakat bisa menyumbang makanan simpan di masjid, sehingga ketika terjadi lockdown, orang-orang yang lapar bisa datang ke masjid, atau para pengurus masjid langsung mengirimkan makanan tersebut ke orang-orang yang sudah kita duga miskin yang tidak punya makanan. Oleh karena itu, mulai sekarang saran saya adalah, mari masjid-masjid mendata orang-orang yang miskin yang kita anggap tidak mampu, dan juga mari orang-orang yang mampu sudah mulai menyimpan atau mengirimkan barang ke masjid lewat pengurus masjid atau uang, dan siapa yang disiapkan untuk sebagai tukang masaknya, bagian mengirimnya, dan mungkin ada yang mungkin bagian doanya, supaya apa? Masjid tidak hanya dipakai sebagai tempat ibadah, sholat, tapi juga untuk membantu masyarakat. Sehingga ketika lockdown terjadi, mudah-mudahan tidak terjadi kerusuhan. Karena apa? Masyarakat yang tidak mampu atau yang lapar sudah disuplai oleh masjid. Nah,
Di sini berarti sudah terbangun budaya gotong royong, budaya tolong menolong, dan budaya religius. Mungkin ketika 2 minggu atau 3 minggu kita melaksanakan lockdown, situasi ini terbawa terus sehingga pembangunan bangsa akan jadi lebih cepat karena budaya gotong royong, budaya tolong menolong, dan budaya religius akan terus terbawa setelah kasus ini. Oke, jadi begitu ya Pak, kurang lebih ya kelihatannya. Kemudian bicara tentang dampak nih Pak, tentu kan ada dampak besar yang akan dihadapi bangsa Indonesia. Menurut Pak Ridwan, peluang apa nih dari dampak besar yang akan dihadapi bangsa Indonesia dari hadirnya virus corona ini? Terus terang begini, kalau saya melihat karena kebijakan pemerintah sampai 29 Mei 2020 darurat coronanya, di situ berarti sudah melewati Lebaran. Nah, saya melihat ada sisi positif yang akan terjadi. Pertama, kemungkinan masyarakat tidak mudik. Efek tidak mudik mudah-mudahan akan banyak yang itikaf di masjid atau di rumah dengan baca Quran, zikir, bersalawat, dan lain-lain untuk yang beragama Islam. Sehingga insya Allah semua banyak yang puasa. Itu akan membuat dampak energi suprarasional atau kebaikan bertaburan di Indonesia yang bisa menyelesaikan masalah itu. Dan semoga ini akan jadi sebuah kebiasaan. Apa? Merubah kebiasaan mudik yang awalnya di masa Idul Fitri nanti pindah ke Idul Adha. Terus terang apa manfaatnya kalau kita pindahkan ke Idul Adha? Terus terang kalau dipindahkan ke Idul Adha, maka orang-orang akan berkurbannya di kampung halamannya masing-masing. Sambil pulang kampung, dia berkorban. Efeknya adalah orang-orang di kampung, peternak di kampung akan merasa terbantu, tidak perlu menjual kambing atau sapinya atau kerbaunya ke kota, sehingga harganya jadi mungkin tidak mahal, tapi mereka untung. Dan berikutnya, orang-orang yang mudik bisa investasi kambing, sapi, kerbau untuk kurban tahun depan, sehingga para peternak akan bahagia karena mendapatkan modal. Efek ekonomi selanjutnya adalah ini akan menjadi bisnis yang sangat menguntungkan untuk desa-desa, di mana desa-desa akan termanfaatkan dengan baik. Karena apa? Konsumennya jelas, para pembelinya untuk peternak itu orang-orang kota yang berasal dari kampungnya. Dan yang menarik juga adalah pada saat kurban, kota-kota akan lebih merasa nyaman karena tidak ada para penjual yang mungkin membuat kondisi kotanya menjadi kurang nyaman. Terus terang efek ekonominya sangat banyak. Dan efek sosialnya juga adalah pada saat pulang kampung ke daerahnya pada saat Idul Adha, mereka jadi berinteraksi dengan warga masyarakatnya. Dan yang sangat penting adalah terus terang pada saat libur misalkan Idul Fitri, itu orang fokus beribadah, itu rezeki atau energi suprarasionalnya itu sangat besar manfaatnya yang selama ini hilang dan kita tidak manfaatkan. Ini mungkin sebuah pendapat yang orang belum berpikir, tapi saya rasakan bangsa ini jika melakukan hal demikian, merubah mudiknya itu menjadi Idul Adha, akan punya dampak besar perekonomian kita di masa depan. Nah, Pak Abdul, kalau saya optimis bahwa kita akan menjadi bangsa perkasa, bangsa yang sukses, karena kita bisa melewati ujian ini. Mari kita doakan para pemimpin kita dibimbing oleh Allah, sehingga kita semua bisa melewati masalah ini dengan baik, dan mudah-mudahan negeri kita akan tetap aman, tidak terjadi kerusuhan, tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Kita masih utuh sebagai sebuah bangsa, dan kita akan menjadi bangsa besar setelah ujian ini berlalu. Gitu mungkin Pak Abdul ya. Oke, luar biasa. Ternyata banyak sekali efek positif ya Pak ya, sebetulnya yang mungkin orang jarang menyadari dari virus corona ini. Kemudian selain itu Pak, apa nih Pak hikmah yang bisa kita ambil dari kehadiran virus corona ini? Terus terang, kalau saya pribadi yang saya rasakan adalah bahwa saya harus semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, saya yakin bahwa virus corona ini adalah petunjuk dari Allah atau kasih sayang dari Allah supaya bangsa Indonesia kembali menjadi bangsa religius, bangsa yang berjiwa gotong royong, bangsa yang berjiwa tolong menolong, karena di masa depan kita akan besar dengan modal itu. Itu Pak Abdul. Terima kasih Pak Ridwan atas pencerahannya hari ini, sangat luar biasa. Semoga nanti kita semua bangsa Indonesia bisa melewati fase ini dengan baik
dan semuanya sehat-sehat semua ya Pak ya. Ya, kita harus dukung pemerintah, kita harus bantu pemerintah. Jangan main individualis itu. Oke. Terima kasih Pak Ridwan atas waktunya. Ya. Baik, pemirsa. Itulah wawancara saya dengan Pak Ridwan selaku praktisi suprarasional yang telah memberikan pencerahannya dari sisi suprarasional. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.